Masa depan suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya saat ini. Langsung saja, di video ini saya akan menjelaskan berbagai hal negatif dan kekurangan dari sekolah di Indonesia. 1. Terlalu banyak pelajaran yang harus dipelajari. Pelajaran yang terlalu banyak justru menyebabkan murid tidak fokus, di mana murid tidak memiliki cukup waktu untuk mendalami suatu materi pelajaran. Akibatnya murid memahami materi pelajaran hanya setengah-setengah. Hal yang aneh jika setiap anak dituntut untuk bisa dalam semua mata pelajaran. Bahkan, untuk pelajaran yang sama sekali tidak sesuai bakat dan minatnya. Inilah kejamnya sistem pendidikan di Indonesia. Padahal kalau direnungkan, yang terpenting adalah murid fokus pada apa yang menjadi bakat dan minatnya. Orang yang ahli adalah orang yang fokus pada bidangnya. Seorang anak yang bercita-cita menjadi dokter seharusnya tidak dipaksa untuk jago dalam olahraga basket dan lempar lembing. Namun, melihat dari sistem pendidikan Indonesia saat ini akan menghalangi generasi muda untuk bisa fokus pada pengembangan bakat dan minatnya. Akibatnya, banyak anak-anak yang bahkan sudah lulus SMA tapi tidak pernah tahu apa bakat, minat dan passion mereka. Hal yang lebih mengerikan lagi dari sekolah di Indonesia yaitu anak dipaksa untuk memiliki nilai yang bagus pada semua mata pelajaran. Ketahuilah, setiap murid punya kelebihannya masing-masing, mereka punya bakat dan passion masing-masing. Akibat kesalahan sistem pendidikan, mengakibatkan banyak anak Indonesia yang kebingungan jika ditanya tentang bakat dan passion mereka. Kesalahan sekolah di Indonesia yang kedua yaitu sekolah kurang mengantisipasi masalah bullying. Ketika ada murid yang dibully, pihak sekolah seolah-olah tutup mata dengan hal tersebut. Inilah yang meresahkan dari pendidikan di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini umumnya guru hanya fokus pada pencapaian akademis murid. Hal itu karena kompetensi guru di Indonesia hanya didesain untuk mengurus akademik murid dan tidak dibekali bagaimana caranya mengatasi permasalahan sosial yang dialami murid. Hasilnya, ketika ada anak yang dibuli secara fisik dan mental, guru kebingungan harus melakukan apa. Ini sebuah ironi dalam dunia pendidikan di Indonesia, sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar yang aman bagi anak-anak dan tempat untuk mempersiapkan bekal masa depan. Tapi justru menjadi tempat suram dan kelam. Kesalahan sekolah di Indonesia yang ketiga yaitu kurang mampu meningkatkan minat baca siswa, padahal minat baca adalah pondasi utama dalam pembentukan pengetahuan dan keterampilan kognitif, yang kemudian hari akan meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Sayangnya, banyak sekolah di Indonesia masih gagal meningkatkan minat baca siswa. Kurangnya motivasi menjadi penyebab rendahnya minat baca siswa. Sekolah perlu kreatif untuk menumbuhkan rasa cinta murid terhadap kegiatan membaca. Pihak sekolah bisa mengadakan sesi membaca bersama, kegiatan bercerita yang interaktif dan kegiatan lainnya. Selain itu tingkatkan fasilitas perpustakaan, perbarui koleksi buku, dan usahakan perpustakaan nyaman dan mudah diakses dengan jam operasional fleksibel, kalau bisa perpustakaan dilengkapi fasilitas AC. Adakan program promosi membaca, adakan acara seperti pekan literasi, kompetisi membaca, festival buku dan semacamnya. Datangkan penulis dan ilustrator untuk berbicara di sekolah sehingga menginspirasi siswa. Kesalahan sekolah di Indonesia yang keempat yaitu masih menerapkan pengajaran dengan metode usang, misalnya menyuruh siswa mencatat apa yang ditulis di papan tulis, mengajar model ceramah satu arah dan semacamnya. Selain itu, gaya belajar di sekolah-sekolah Indonesia umumnya sangat textbook, yaitu semua harus sesuai dengan apa yang ada di buku. Ujian juga tidak lepas dari mayoritas hafalan yang kaku. Hal ini mengakibatkan murid belajar tanpa menyentuh esensinya. Misalnya saat belajar sejarah perang Diponegoro, para murid dijejali untuk menghafal tempat dan tanggal suatu peristiwa tanpa adanya proses berpikir kritis dan analisa. Murid hanya dijejali untuk menghafal tanggal perang Diponegoro.
Cara belajar seperti ini menjadi kesalahan banyak sekolah di Indonesia. Seharusnya murid didorong untuk mempelajari hal-hal penting dari Perang Diponegoro, misalnya mempelajari efek samping dari Perang Diponegoro, di mana Perang Diponegoro menyebabkan bangkrutnya keuangan negara Belanda, yang kemudian memicu Belanda untuk menerapkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa yang kejam memicu protes dari parlemen Belanda dan dunia internasional sehingga melahirkan politik etis. Politik etis dikenal juga dengan nama politik balas budi. Politik etis ini kemudian memberikan kesempatan anak-anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan, sehingga di kemudian hari mereka menjadi pelopor kemerdekaan Indonesia. Seharusnya pelajaran di sekolah tidak hanya sebatas hafalan, tapi juga harus menyentuh esensi. Sekolah-sekolah di Indonesia harus meninggalkan metode belajar yang kuno. Akibat metode kuno ini, banyak anak-anak Indonesia yang setelah lulus sekolah maupun kuliah menjadi pengangguran dan tidak bisa kreatif menemukan arah hidupnya. Mungkin sebagian kecil guru sudah mulai meninggalkan metode kuno tersebut dan beralih ke metode belajar yang lebih baik, seperti pembelajaran yang lebih interaktif, metode belajar yang lebih menyentuh esensial, proses belajar dengan mendorong diskusi dua arah, cara belajar yang memicu murid lebih aktif di kelas dan semacamnya. Namun, tampaknya metode pengajaran kuno masih diterapkan oleh mayoritas guru di Indonesia. Kesalahan sekolah di Indonesia yang kelima yaitu masih banyak guru yang digaji rendah, khususnya guru honorer. Gaji yang tidak layak menyebabkan guru tidak semangat untuk bekerja maksimal. Hal ini berdampak pada penurunan kualitas generasi muda Indonesia. Beda halnya jika guru memperoleh gaji yang layak, ini akan membuat guru lebih semangat bekerja, berimprovisasi, dan mengeluarkan seluruh ide terbaik untuk dunia pendidikan. Banyak orang yang sebenarnya punya kompetensi tinggi untuk menjadi guru, tapi lebih memilih pekerjaan lain karena faktor gaji. Kelayakan gaji guru harus diperhatikan karena perannya yang sangat penting untuk mendidik generasi penerus bangsa. Jika gaji guru dinaikkan, maka banyak orang cerdas dan berbakat yang tertarik untuk menjadi guru. Dan ini akan memberikan siklus perbaikan bagi pendidikan Indonesia. Efek positifnya akan mulai terasa dalam 5 tahun ke depan, dan hasilnya akan sempurna terlihat 10 tahun ke depan. Kesalahan sekolah di Indonesia yang keenam yaitu minimnya fasilitas. Boro-boro mengharapkan internet cepat dan fasilitas laboratorium yang layak. Bahkan banyak sekolah di Indonesia yang kondisi gentengnya bocor dan toiletnya yang tidak terawat dengan baik. Bagaimanapun, kebutuhan akan fasilitas sangat penting untuk menghasilkan generasi-generasi muda yang berkualitas. Kesalahan sekolah di Indonesia yang ketujuh yaitu sekolah memiliki pandangan konsep pendidikan yang terlalu sempit. Sekolah itu bukan hanya tentang mencapai nilai bagus, bukan hanya tentang ilmu eksakta yang harus dihafal. Sekolah itu adalah tempat pendidikan karakter, cara berpikir, cara memecahkan masalah, dan masih banyak lagi. Hasil dari pendidikan di sekolah harusnya menciptakan individu yang bisa berkembang secara mandiri, mengenal diri, dan memenuhi potensinya semaksimal mungkin. Sekolah hanya terpaku pada nilai akademis dan tidak memperhatikan pendidikan karakter siswa, sehingga jangan heran jika kasus tawuran antar pelajar sekolah belum teratasi hingga saat ini. Kesalahan sekolah di Indonesia yang kedelapan yaitu terlalu sibuk mempelajari hal-hal yang tidak terlalu penting bagi kehidupan nyata. Padahal sistem pendidikan seharusnya didesain untuk mengajarkan sesuatu yang bermanfaat bagi para siswanya. Terlalu banyak materi pelajaran yang tidak relevan. Jika seorang anak memiliki bakat sebagai praktisi public speaking, maka tidak relevan jika si anak terlalu disibukkan belajar rumus trigonometri, rumus diferensial, rumus integral, rumus fotosintesis, rumus lensa cembung dan lainnya. Justru yang perlu diasah yaitu teknik mempengaruhi manusia, teknik berbicara di depan umum, teknik beretorika dan semacamnya. Sayangnya hal seperti ini luput dari sistem pendidikan di Indonesia. Akibatnya si anak dipaksa belajar hal-hal yang tidak relevan karena tidak kuasa untuk menentang sistem yang ada.
Kesalahan sekolah di Indonesia yang kesembilan yaitu pengelolaan dana yang kurang transparan. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana sekolah seringkali menimbulkan masalah penyalahgunaan anggaran. Kesalahan sekolah di Indonesia yang ke-10 yaitu buku ajar yang tidak selalu up-to-date, di mana buku ajar seringkali tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Selain itu, kurikulum terlalu kaku, di mana kurikulum tidak fleksibel untuk disesuaikan dengan kebutuhan potensi masing-masing siswa. Kurikulum yang tidak relevan dengan dunia nyata dan perkembangan teknologi bisa menjadi masalah serius di masa mendatang. Kesalahan sekolah di Indonesia yang ke-11 yaitu minimnya dukungan psikologis. Misalnya hampir tidak pernah diketahui sekolah yang memiliki layanan bimbingan dan konseling bagi siswa-siswinya. Sekolah juga tidak memiliki program untuk pengajaran skill membela diri, di mana sekolah memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan keterampilan siswa untuk menghadapi kehidupan, termasuk kemampuan membela diri. Kemampuan membela diri sangat penting, tidak hanya untuk perlindungan fisik tetapi juga untuk pengembangan mental dan emosional siswa. Kemampuan membela diri tidak hanya tentang pertahanan fisik, tapi juga tentang kemampuan mengelola emosi dan kemampuan mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif. Kesalahan sekolah di Indonesia yang ke-12 yaitu minimnya pendidikan karir, yakni tidak ada bimbingan karir yang membantu siswa untuk memahami pilihan karir mereka. Ini penting agar siswa dapat memahami langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan atau cita-cita mereka. Kesalahan sekolah di Indonesia yang ke-13 yaitu masih banyak guru yang kurang menguasai teknologi, sehingga pemanfaatan teknologi canggih menjadi tidak maksimal. Agar kualitas pendidikan menjadi optimal, sangat penting untuk bisa mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Kesalahan sekolah di Indonesia yang ke-14 yaitu kurangnya kolaborasi antara sekolah dengan pihak industri. Memiliki hubungan dengan pihak industri sangat penting untuk memberikan pengalaman praktik nyata bagi para siswa. Sekolah perlu merancang program yang menghubungkan pendidikan sekolah dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia nyata atau dunia kerja. Kesalahan sekolah di Indonesia yang ke-15 yaitu rasio siswa per kelas yang terlalu tinggi. Terlalu banyak murid dalam satu ruangan kelas menyebabkan guru kesulitan untuk memberikan perhatian yang memadai kepada setiap siswa. Kesalahan sekolah di Indonesia yang ke-16 yaitu tidak ada pendidikan etika digital. Padahal hal ini sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada para murid tentang etika dan keamanan penggunaan internet dan teknologi. Salah satu contohnya, yang paling umum adalah sekolah hampir tidak pernah mengajarkan siswa tentang cara aman menggunakan sosial media. Sebagai penutup, perlu diketahui ketika pendidikan di suatu negara sudah diperbaiki maka hasilnya akan segera terasa. Inovasi akan bermunculan di negara tersebut, kualitas produk dan jasa akan meningkat. Birokrasi akan lebih efektif dan efisien, kualitas para pemimpin dan pejabat yang dihasilkan akan luar biasa. Semua ini hanya bisa dicapai dengan pendidikan yang berkualitas. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.